Nah, supaya orang-orang ini kan jangan terjerat. Kalau sekali kena narkoba itu ya sudah. Berbahaya, itu sama dengan main judi, malah lebih parah lagi narkoba itu. Meski gereja itu bukan bagian keanggotaan MUKI, tapi MUKI terbukti berperan serta. Katakanlah seperti di Lampung, katakanlah seperti di apa yang terjadi di Indonesia, di Jawa Barat, termasuk beberapa waktu yang lalu di beberapa kota di Jawa Barat, MUKI hadir. Nah, baik kami sebagai DPW hadir di situ untuk memberikan advokasi juga, bantuan-bantuan yang bisa kita bantu. Nah, katakanlah seperti di Purwakarta ada gereja di situ yang mengalami diskriminasi. Orang beribadah kok nggak boleh? Mestinya di jalan pun boleh. Yang penting tidak mengganggu orang lain. Bahkan mestinya difasilitasi dong. MUKI sebetulnya berdiri di Jakarta ya. Sejak tahun 2010-2013 lah. 2013 baru dinyatakan. Jadi di mana ada ketidakadilan di situ MUKI hadir. MUKI hadir. Okay. Meski namanya Kristen, umat Kristen. Iya. Jadi kalau kami umat Kristen berkumpul 3 orang, 2 atau 3 orang dalam nama Tuhan, Tuhan katakan Tuhan ada di situ. Itu kami sebut gereja. Bukan kisah sembarang kisah. Kisah ini istimewa sebab terjadi oleh karena kasih dan dibagikan dengan landasan kasih juga. Inilah podcast Berbagi Kisah dan Kasih bersama saya Yunus Timotius. Selamat bertemu kembali dengan saya Yunus Timotius dengan podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Kami mengucapkan terima kasih buat para penonton dimanapun berada di seluruh Indonesia, bahkan di berbagai tempat. Karena kami mendengar ada informasi yang sangat menggembirakan bahwa podcast Berbagi Kisah dan Kasih ditayangkan di salah satu TV yang ada di Brasil. Hari ini Berbagi Kisah dan Kasih mengundang seorang hamba Tuhan. Beliau seorang gembala sidang dan juga ketua dari salah satu organisasi massa Kristen. Kita akan berkenalan dan cerita tentang aktivitas beliau, pelayanan beliau. Juga ingin kita ketahui apa itu organisasi yang diberi nama MUKI. Mari segera kita temui tamu saya, Bapak Doktor atau Bapak Pendeta Dr. Jamanarik Nenggolan, MTH. Apa kabar Pak? Baik, luar biasa. Sangat luar biasa. Baik. Tuhan baik sekali dan memberkati kita. Iya, terima kasih sudah hadir di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Sama-sama, Pak. Pak Jamanarik saat ini menjabat sebagai Ketua DPW MUKI Jawa Barat. Ya. Apa itu MUKI, Pak? MUKI singkatan dari Majelis Umat Kristen Indonesia. Namanya keren, Pak. Keren ya. Pertama ada majelis-majelisnya. ya, kan Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR itu kan badan tertinggi kan di Indonesia kan. Nah, ini Majelis Umat Kristen Indonesia. Oke. Nah, bisa dijelaskan Pak? MUKI, Majelis Umat Kristen Indonesia ini organisasi seperti apa? Ya. Dia adalah organisasi kemasyarakatan sebenarnya. Jadi di Indonesia ini sudah banyak organisasi, termasuk organisasi kemasyarakatan. Tapi umumnya mereka organisasi tersebut itu masuk di organisasi yang anggotanya pada lembaga-lembaga seperti gereja, gitu ya. Jadi keanggotaannya adalah lembaga atau badannya itu gereja. Jadi misalnya badan kerjasama gereja-gereja, dia mengacu kepada gerejanya itu gitu. Sebagai anggota ya. Jadi MUKI langsung ke umatnya, ke umat Kristen. Jadi dia tidak berafiliasi dengan sinode, dia tidak berafiliasi dengan lembaga gereja lokal atau ormas-ormas yang lain. Jadi anggotanya adalah individu. Dan jadi itu
Harus daftar langsung secara aktif atau bagaimana? Ya, jadi kita punya keanggotaan anggota tetap dan anggota kehormatan. Nah, anggota tetap itu adalah orang-orang yang mendaftarkan diri. Ya, mungkin juga kita himbau mereka sudah, yuk mari bergabung dengan MUKI. Nah, mereka juga punya hak dan kewajiban. Mereka punya mendapatkan hak-hak pembelaan tentang apa yang menjadi yang bisa kita advokasi tentang mereka, apa yang bisa kita bina tentang mereka, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung, membantu mereka sebagai warga atau masyarakat Kristen atau masyarakat Kristiani. Nah, untuk anggota kehormatan itu bisa dari agama lain. Oh, bahkan dari agama lain Agama pun boleh lain bisa menjadi masuk, anggota kehormatan. ya, jadi anggota walaupun kehormatan. Majelis Umat Kristen Indonesia, tapi terbuka untuk keanggotaan dalam hal keanggotaan kehormatan, memberikan kehormatan kepada keanggotaan kehormatan kepada orang-orang tertentu sesuai dengan keadaan dia, situasi jabatan dia dan ketokohannya di tengah-tengah berbangsa dan bernegara. Karena kita dengan kehadiran mereka di sana ya, tentu kita kan bisa mendapatkan masukan-masukan dari mereka, apa yang bisa kita kerjakan, kita lakukan untuk masyarakat Indonesia ini, khususnya untuk umat Kristiani, untuk umat Kristen itu sendiri. Sehingga mereka dibutuhkan, pendapat mereka dibutuhkan gitu. Meski untuk itu mereka harus ditetapkan dengan keputusan rapat pleno di PP. Ya, di DPP untuk DPP, di DPW untuk DPW. Gitu. Oke. Nah, Pak, saya asumsikan ini banyak orang Kristen nggak tahu MUKI, Pak. Ya. Ya mungkin aja Pak Yunus salah. Banyak 9 dari 10 orang Kristen tahu kok MUKI. Tapi kali ini saya asumsikan banyak yang tidak tahu MUKI. Nah, karena itu lewat podcast kali ini kan mereka jadi tahu kan apa itu MUKI. Nah, sekarang pertanyaannya, ngapain saya harus jadi anggota? Keuntungan saya apa? Nah, itu tergantung pertanyaan berikutnya. Apa yang dikerjakan oleh MUKI? Ya, MUKI itu sebenarnya mengadvokasi, dia bekerja dalam kasih, dia bekerja untuk kebenaran, dia bekerja untuk keadilan, dan dia bekerja untuk kesetaraan. Jadi ini yang timpang yang sering kita temukan di tengah-tengah masyarakat berbangsa dan bernegara, termasuk juga di antara sesama umat Kristiani itu sendiri. Jadi keadilan itu sulit sekali didapatkan. Nah, kita hadir di situ mengadvokasi. Itu sebabnya kita punya lembaga namanya Lembaga Bantuan Hukum atau Lembaga Advokasi untuk itu. Jadi kita punya biro hukum. Di pusat itu ada departemen yang membidangi hukum. Di wilayah ada disebut biro. Di daerah, kota, kabupaten disebut bidang hukum. Nah, itu semua membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan hukum. Meski terkadang ya orang akan berkata bagaimana biayanya. Ya Pak Yunus kan seorang advokat juga gitu ya. Jadi terkadang kita ya memang harus berupaya dari dalam diri kita sendiri. Nah, kalau yang diadvokasi atau orang yang membutuhkan bantuan hukum itu mampu, ya tentu dia bisa bantu membiayai. Kalau tidak ya tentu kita harus berupaya bagaimana mencari dana pembiayaannya. Ya, istilah yang sering digunakan itu kalau tidak salah prodio ya. Ya. Itu. Prodio atau pro bono. Pro bono ya. Itu. Jadi salah satu bidang dari 3 bidang yang dikerjakan oleh MUKI adalah keadilan. Dengan memiliki lembaga atau badan bantuan hukum. Yang kedua tadi adalah kebenaran dan kesetaraan. Nah, kasih, ya kebenaran, keadilan, kesetaraan. Nah, untuk keadilan tadi sudah dijelaskan. Untuk kebenaran dan kesetaraan apa yang dikerjakan oleh MUKI, Pak? Ya, itu juga bagian dari advokasi juga. Ada banyak orang merasa dirinya benar. Itu kan padahal belum tentu benar. Nah, MUKI hadir juga untuk itu. Dia tidak hadir lewat lembaga tapi lewat perorangan, langsung ke orangnya. Gitu. Nah, ketika dia menjadi anggota bagi kita, ya kita berkewajiban untuk memberikan bantuan bagi dia.
dalam hal apa yang dia butuhkan, yang bisa kita bantu untuk mereka. Itu makanya di kita itu ada untuk wilayah provinsi disebut biro. Biro-biro itu ada. Nah, untuk pengorganisasian juga, misalnya kaderisasi, berorganisasi itu seperti apa. Nah, itu juga ada biro kita di situ, bidang itu. Itu kita kombinasikan semua dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, dan kita sudah laksanakan itu untuk di Jawa Barat, tentu di berbagai kota yang ada di Jawa Barat. Dari 27 itu hampir 50% sudah kita kerjakan ya. Itu di berbagai kota. Khususnya untuk bagian Jawa Barat, bagian barat. Gitu. Apakah MUKI ini mengadvokasi hanya anggotanya atau juga mengadvokasi yang non anggotanya? Ya, secara khusus untuk anggota. Tapi umat Kristiani yang mau membutuhkan bantuan pun ya kita bantu. Apa yang bisa kita lakukan bagi mereka. Tapi kita berkewajiban mutlak untuk para anggota dalam berbagai kesulitan yang mereka alami, termasuk juga kan kita juga menghadapi misalnya tentang pendidikan anak-anak sekolah. Nah, di beberapa tempat kita temukan bahwa ternyata ada anak-anak sekolah yang tidak bisa mendapatkan pendidikan agama Kristen. Nah, MUKI hadir juga untuk menjawab tantangan itu. Bagaimana caranya? Ya, kita datang, lalu kita datangi sekolah. Sekolah berkata, ya sudah, kami punya kebijakan dari gereja nilai untuk anak-anak itu. Nah, ketika kita advokasi dari gereja, mereka berkata bahwa nilai anak kami yang diberikan oleh gereja itu diturunkan apa dikurangi. Misalnya nilai agama diberi 9, dijadikan oleh gurunya jadi 7. Itu. Nah, ini kita advokasi juga. Nah, bagaimana supaya itu tidak seperti itu dong? Itu penyelewengan ya? itu kan nggak benar. Loh, kita masukin guru ditolak. Kita katakan dapat nilai anak pendidikannya dari mana, pendidikan agamanya dari mana? Dari gereja. Nah, gereja kasih nilai kok diturunin? Nah, itu kan nggak boleh. Motifnya apa ya, Pak? Nah, itu ya tentu banyak hal lah. Kita sendiri sulit itu untuk menjelaskan itu. Tapi yang jelas kita harus bela kepentingan umat ini, bagaimana mereka mendapatkan keadilan di situ, supaya mereka yang sudah diberikan nilai oleh guru yang mengajar mereka di sekolah minggu atau di gereja mereka sesuai dengan kurikulum yang ada, ya mereka juga harus berhak ya, mestinya harus dapatkan hak dan nilai yang sesungguhnya. Ya, jika gurunya sudah memberikan nilai seperti itu kan itu tanggung jawab dia bertanggung jawab dengan nilai yang diberikan. Mestinya sekolah juga harus berikan itu. Nah, itu salah satu contoh, Pak. Ya, salah satu contoh yang kita kerjakan. Di luar masalah-masalah hukum yang dialami oleh anggota maupun non anggota. Kita juga sudah mengerjakan misalnya katakanlah penyuluhan narkoba. Itu di beberapa tempat kita itu anak-anak muda kita undang untuk hadir. Dalam masa yang lalu itu kita lakukan, bahkan transportasi mereka kita berikan. Ya, kita kasih, konsumsi mereka kita kasih, lalu kita beri penyuluhan. Itu orang-orang BNN kita turunkan di situ. Jadi itu bentuknya edukasi dan sosialisasi lah ya. Ya. Nah, supaya orang-orang ini kan jangan terjerat. Kalau sekali kena narkoba itu ya sudah. Berbahaya. Itu sama dengan main judi, malah lebih parah lagi narkoba itu. Main judi aja orang sudah masuk di judi judi game itu online. Terjeratnya bukan main. Dan itu sudah kita buktikan. Bukan hanya masyarakat biasa, tapi bahkan petugas-petugas dari kepolisian atau mungkin orang-orang hukum juga kalau sudah terjerat di situ ya sudah. Wah, sulit sekali mereka lepas. Nah, apalagi narkoba. Karena itu langsung diserap oleh darah, mendarah daging. Dan mereka itu akan berupaya dengan segala istilahnya edik kecanduan. Karena kecanduan itu mereka bahkan mencuri, melakukan tindakan kriminal dan tindakan pelanggaran hukum yang lain akan mereka lakukan. Itu sebabnya kita lakukan pembinaan untuk itu, anti narkoba, anti radikalisme. Nah, orang-orang yang berkompetensi tentang itu kita undang untuk bicara. Mereka kita undang supaya mereka menyampaikan
sesuai dengan bidang mereka, kemampuan mereka, keilmuan mereka untuk menyampaikan itu. Oke. Itu. Pak, tidak heran lah ya. Ada gula ada semut. Jadi kalau ada sesuatu yang bermanfaat di MUKI itu menjadi daya tarik orang untuk saya mau daftar jadi anggota. Tapi kalau dianggap, contoh tadi ya sudah dijelaskan, bermanfaat sih kalau saya punya masalah hukum akan dibantu. Ya. Tapi kan masalah hukum yang saya alami kan mungkin nggak ada setahun sekali, 5 tahun sekali, nggak ada gitu ya. Nah, tapi masalah saya adalah masalah ekonomi. Nah, ini bagaimana MUKI? Ya, MUKI juga sebenarnya memiliki bidang untuk itu, namanya ekonomi kreatif. Jadi kita berupaya supaya UMKM itu juga diberdayakan. Salah satu itu yang dibahas di Dewan Pakar MUKI. Karena kebetulan juga saya adalah sekretaris Dewan Pakar MUKI di se-Indonesia. Pusat. Ya, di pusat. Nah, contohlah beberapa kali kita sudah membahas tentang itu, tentang ekonomi keumatan, ya, di mana Profesor Payaman Simajuntak sebagai ketua bidang di situ, yang beliau adalah mantan dari Dirjen Ketenagakerjaan, membahas itu, dan itu sudah dikemukakan bahkan lewat DPP, Dewan Pimpinan Pusat Majelis Umat Kristen Indonesia, itu sudah disurati ke pemerintah. Kita memberikan masukan-masukan yang banyak lah, termasuk berbagai kasus yang terjadi seperti di waktu minyak goreng itu mahal, langka. Nah, apa yang dilakukan? Nah, MUKI juga memberikan pendapat tentang itu kepada pemerintah lewat pembahasan yang dilakukan oleh Dewan Pakar. Nah, hal-hal yang lain dilakukan juga, hukum dilakukan, ya teknologi ya dilakukan, terus politik juga kita bahas tentang politik juga. Di situ ada Pak Jacob Tobing sebagai ketua bidang di Dewan Pakar, ya. Dan banyak lagi tentang keamanan, pertahanan keamanan di negeri ini. MUKI ambil bagian untuk menyampaikan pendapatnya bagaimana negeri ini harus dikelola dengan baik oleh pemerintah kita. Sehingga kontribusi MUKI, kontribusi yang bisa kita sampaikan lewat MUKI, ya, mewakili dari sekian ratus ribu anggota masyarakat yang ada di Indonesia, ya. Kalau kita kan sudah ada di 33 provinsi se-Indonesia, bahkan sebenarnya sudah 36, 38, hanya beberapa itu masih kurang aktif, ya. Tapi dari 33 provinsi ini di Indonesia itu bergerak semua, bersinergi gitu. Nah, bekerja sama di berbagai provinsi, bahkan kota kabupaten di Indonesia. Kita di Jawa Barat itu sudah ada 13 pengurus kepengurusan, meski Di tingkat 2. Di tingkat kota kabupaten dari 27 kota kabupaten itu. Hampir setengahnya ya. Ya. Jadi sebetulnya termasuk misalnya seperti Sukabumi dan Cianjur itu kan, hanya Sukabumi Cianjur itu kurang aktif, gitu. Pak, selain masalah yang dihadapi oleh individu anggota aktif mendaftar, kalau ada gereja yang mengalami kesulitan, Pak, apakah mungkin juga ikut ambil bagian untuk membantu, atau itu bukan bidangnya MUKI? Ya, selama ini meski gereja itu bukan bagian keanggotaan MUKI, tapi MUKI terbukti berperan serta. Katakanlah seperti di Lampung, katakanlah seperti di yang terjadi di Indonesia, di Jawa Barat, termasuk beberapa waktu yang lalu di beberapa kota di Jawa Barat, MUKI hadir. Nah, baik kami sebagai DPW hadir di situ untuk memberikan advokasi juga, bantuan-bantuan yang bisa kita bantu. Nah, katakanlah seperti di Purwakarta ada gereja di situ yang mengalami diskriminasi. Nah, kita hadir di situ. Itu sebabnya lewat DPP dan Dewan Pakar kita sudah berapa kali seminarkan itu tentang peraturan bersama 2 menteri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 itu. Itu hanya kita menurut pendapat kita ya, dan kita lihat faktanya, itu hanya diberlakukan untuk orang-orang Kristen di tempat ya di Pulau Jawa ini khususnya gitu kan. Dan juga bahkan di Medan itu diperlakukan juga. Dan dia hanya tajam untuk yang dianggap minoritas dan dipersekusi. Nah,
dengan menggunakan peraturan bersama itu. Maka MUKI meminta kepada pemerintah itu dicabut. Nah jika tidak dicabut diubah. Supaya jangan menjadi seperti itu. Loh, kenapa dia tumpul ke atas atau ke yang mayoritas. Sedangkan kayak yang minoritas itu diberlakukan terus. Dan itu menjadi senjata ampuh untuk mempersekusi. Dan anehnya di beberapa tempat itu pejabat-pejabat yang ada di situ justru menghalalkan itu. Loh kenapa untuk orang Kristen saja bahkan umat Kristen yang beribadah disuruh tutup ibadahnya supaya aman. Lah justru bukan orang yang mengganggu itu yang diberhentikan. Meski mungkin Pak Yunus kan lebih menghafal lah. Pasalnya di dalam KUHP pidana juga ada orang yang sedang beribadah diganggu. Beragama. Iya kan? Di Undang-Undang Dasar kita. Itu lebih lagi kebebasan beragama dan menganut dan melaksanakannya. Tapi itu mansok itu tumpul untuk kita. Dan setiap warga negara punya hak yang sama. Mestinya kan gitu ya. Itu. Tapi faktanya di lapangan loh kok tumpul untuk kita, kok hanya untuk kita diberlakukan. Kenapa ke yang lain? Jadi untuk itulah MUKI hadir. Kita juga hadir di situ dan terbukti di beberapa kejadian-kejadian seperti itu MUKI selalu hadir. Di Banten MUKI hadir, di Jawa Barat, di Medan, di Lampung, di mana-mana MUKI hadir. Jawa Tengah, di Solo, di Jogja, di mana-mana yang mengalami persekusi kita hadir di situ dan kita membela. Meski sebenarnya kita bukan keanggotaannya itu bukan atas nama lembaga gereja itu, tapi sebagai bagian daripada Kristen, umat Kristen. Nah, kan umat Kristen yang beribadah di situ. Ya kita juga hadir. Kita menyokong dan mendukung yang lain supaya bagaimana kita bekerja sama untuk membela keadilan ini loh. Ada keadilan lah, rasa keadilan. Nah, saya mau katakan begini Pak Yunus. Orang beribadah kok nggak boleh? Mestinya di jalan pun boleh. Yang penting tidak mengganggu orang lain. Bahkan mestinya difasilitasi dong. Ya, karena peraturan bersama itu mengatakan begitu. Pasal 30 ya. Itu dari peraturan bersama itu, ayat 3 itu mengatakan pemerintah daerah itu harus, atau wali kota atau gubernur itu, wali kota atau bupati itu harus memfasilitasi IMB rumah ibadah yang sudah digunakan secara permanen sebelum berlakunya peraturan bersama nomor 9 nomor 8 tahun 2006 itu. Tapi faktanya tidak, malah pengertiannya ini yang difasilitasi yang dianggap permanen itu adalah tempat-tempat ibadah yang sudah tua lah, yang sudah dianggap harus dilindungi oleh bangunannya harus dilindungi oleh undang-undang dan sebagainya. Loh, kok pengertiannya ke situ sih? Jadi orang membelok-belokkan sesuai dengan keinginan dia gitu. Itu rasa keadilan, nilai keadilan itu tidak terwujud, tidak tercipta di situ. Nah, kita hadir juga. Meski banyak teman-teman dari ormas lain juga membela bersama-sama lah ya, bersama-sama. Dan juga bahkan kita salut ya dari teman-teman yang muslim juga bela-belain kita di situ ya. Seperti itu Pak. Oke Pak, MUKI kan ada di seluruh Indonesia ya, di 33 provinsi. Podcast kita ini juga ditonton oleh rakyat Indonesia, baik yang ada di Indonesia maupun mungkin di luar Indonesia, karena dunia maya di mana-mana bisa menonton ya. Nah, kalau ada yang tertarik Pak setelah melihat podcast ini, saya mau jadi anggota MUKI, karena kan keanggotaannya adalah individu kan? Ya. Apakah ada persyaratan untuk bisa menjadi anggota? Ya, sebetulnya persyaratan sih ada, tapi tidak sulit lah, tidak menjadi sesuatu yang berat. Hanya datang, mendaftar, isi form yang disediain, lalu serahin KTP. Itu fotokopi KTP, atau KTP itu difoto, bisa pakai handphone atau pakai apa saja, lalu dikirimkan. Nah nanti MUKI selalu menjaga keamanan itu, kerahasiaan dari data-data orang. Itu makanya karena memang pemerintah juga minta keanggotaan itu mana, siapa gitu kan. Nah dari 33 provinsi itu yang kita ada di Indonesia itu kan ribuan orang yang jadi pengurus di situ. Termasuk di Dewan Pakar. Di Dewan Pakar kan 68 orang anggota Dewan Pakar MUKI. Itu orang-orang yang profesional ya di bidangnya, para profesor ya di bidangnya gitu ya.
dokter-dokter yang memiliki kapasitas lah di bidangnya gitu ya. Mereka semua bekerja dan memikirkan kepentingan umat itu, masyarakat itu, dan semua golongan supaya berkeadilan. Itu. Jadi intinya gampang ya. Mudah sekali. Mudah sekali untuk menjadi anggota ya. Mudah sekali. Tidak susah. Daftar saja, serahin itu. Nanti ada kartu anggota? Ada. Oke. Oh, ada. Nah, yang lalu kita bekerja sama dengan bank tertentu ya, yang sudah kita yang saya juga punya kartu anggotanya, saya tidak ada di kendaraan, ada di mobil itu dengan BRI. Salah satu bank ya, BRI ya. Jadi kartu itu bisa kita pakai, kita isi sendiri dengan uang, kita pakai tol, kita bisa belanja di Alfamart atau di tempat-tempat perbelanjaan tertentu. Jadi e-money jadinya ya. Ya. Oke. Itu. Apakah ada iuran kalau masuk menjadi anggota? Ya, iuran sebetulnya itu dibuat oleh masing-masing daerah. Ya, kalau dulu sih ada diminta ya 5.000. Ya, tapi faktanya tidak pada bayar juga, orang nggak mampu juga. Seperti mahasiswa-mahasiswi kan nggak mampu ya nggak diharuskan gitu. Meski sebenarnya dianjurkan, ayo kasih iuran dong untuk kita bisa dana operasional. Karena tanpa dana operasional ya, misalnya ngebantu ya. Ya, misalnya seperti kantor Pak Yunus lah. Kan harus bayar listrik kan gitu. Makanya di PO kita, salah satu PO kita mengatur bahwa kantor itu harus dibiayai oleh, kalau dia di DPP oleh DPP, kalau dia DPW oleh DPW, pengurus DPW, kalau di kota kabupaten oleh DPD masing-masing. Supaya pembiayaannya itu jangan sampai ada masalah di situ gitu. Karena kita mau menyelesaikan masalah, jangan ada masalah di dalam diri kita. Kapan MUKI ini berdiri, Pak? MUKI sebetulnya berdiri di Jakarta ya sejak tahun 2010-2013 lah. 2013 baru dinyatakan. Tapi ini kalau saya lihat dalam sejarahnya itu MUKI didirikan malah oleh oleh aras-aras. Ya, kalau saya lihat ini, kita mau jujur ya. Jadi aras-aras yang ada di Jakarta berkumpul bersama-sama, pengurus-pengurus aras itu dari beberapa aras yang ada berkumpul bersama-sama, mereka bermusyawarah, akhirnya mereka menyimpulkan nama MUKI, Majelis Umat Kristen Indonesia. Sehingga dengan itu dibentuklah itu dalam kapasitas Jakarta. DKI awalnya. Lalu berkembang hingga menjadi nasional. Dibuatlah akta, lalu diajukanlah ke Kementerian Hukum dan HAM gitu, dan berapa periode ini terakhir ini berkembang ya kepengurusan, terutama di bawah kepengurusan kepemimpinan Bapak Jasarmen Purba SH yang menjadi ketua umum yang masih jadi ketua umum sekarang periode kedua sampai tahun berapa? 2027 ya. 2027. Bisa disebutkan 2027. 2027. Bisa disebutkan mungkin beberapa nama para pendiri dari MUKI di tahun 2013 itu, Pak? Ya, yang tercatat itu ya sebenarnya banyak ya, Pak. Ya, beberapa banyak mungkin bisa juga, disebutkan. Tapi ya ada orang tuh. Saya juga ketemu sama beberapa orang itu, Pak. Seperti di Jakarta ya, dulu dia katakan, loh mendirikan MUKI saya ikut loh katanya. Seperti Pak Rudi lah, pendeta Insinyur Rudi ya, Rudi Nainggolan. Saya juga pendiri MUKI loh kata dia. Tapi ada juga seperti kalau kita lihat yang memimpin itu sebenarnya Bapak Pendeta Bonar Simangunsong yang sudah almarhum ya, beberapa tahun yang lalu. Itu. Jadi nama-nama yang lain ya saya nggak usah sebutkan lah gitu ya. Ketua umum pertama siapa? Pak Bonar Simangunsong. Oh, ya. Di baru Indonesia ya. 5 tahun ya? Ya 5 tahun, dan 5 tahun berikutnya baru ke Pak Jasarmen Purba sampai 2027. Sampai sekarang ya. Oke. Kalau di DPW Jawa Barat sendiri ketuanya adalah Pak Jamanarik Nainggolan. Ya, saya ketua dipercayalah gitu ya. Periode tahun berapa sampai tahun berapa? Itu 2019 sampai 2024. Maka kita nanti
Di bulan Oktober ini tanggal 25. Bulan depan. Ya, bulan depan 25 26 Oktober 2024 kita akan mengadakan musyawarah wilayah Muswil untuk memilih pengurus ketua yang baru, dan biasanya di kita formasinya begitu. Jadi dipilih ketua itu menjadi tim formatur atau ketua tim formatur, lalu membentuk pengurus untuk wilayah Jawa Barat. Nah, seperti itu juga di kota kabupaten. Nah, yang sudah habis masa periodenya ya harus melakukan musyawarah daerah. Kalau kita di provinsi melakukan musyawarah wilayah. Gitu. Ini periode kita yang pertama, Boleh disebutkan Pak, di mana alamat sekretariat dari DPW MUKI Jawa Barat? Ya, semenjak kita berdiri di Jawa Barat 2019, alamat kita ada di Komplek Cibiuk Indah, Blok 5 nomor 7. Cibiuk Indah. Ya, Komplek Cibiuk Indah, Blok 5 nomor 7, Tol Muhammad Toha. Dekat Tol Muhammad Toha. Nomor 7. Ya. Komplek Cibiuk Indah, Blok 5 nomor 7. Bisa masuk dari Jalan Muhammad Toha. Bisa masuk Muhammad Toha. Bisa dari Cibaduyut. Ya. Jadi 2 akses ya. 2 akses jalan. Ya. Oke. Disitulah sekretariat dari MUKI Jawa Barat. Nah, sejak awal kita langsung urus domisili. Ya, untuk mengurus domisili itu kan ada tanda tangan masyarakat sekitar lah gitu ya, sekitar tempat domisili itu. Terus kemudian RT RW dan kelurahan. Nah, karena di sana kelurahan sehingga dari situ juga kita bawa ke kecamatan untuk mengetahui. Oke, Pak, ini untuk sebuah ketegasan. Daftar itu ke tingkat 2 di Kota Bandung, di Kabupaten Bandung, atau daftarnya adalah ke DPW, Pak? Keanggotaan. Oh, keanggotaan. Iya. Oh, itu masing-masing, Pak. Kalau dia daftar lewat DPW bisa. Oh, jadi dia anggota DPW jadinya? Bisa, ya. Oh. Jadi kalau dia masuk di kota kabupaten, bisa. Nanti dia dari situ. Tapi semua itu pasti masuk ke pusat. Menyatu. Nah, DPD yang ada di kota kabupaten mendaftarkan keanggotaan orang-orang yang mendaftar ke MUKI lewat mereka, nanti masuk ke DPW. DPW se-Indonesia mendaftarkannya ke pusat. Ya, artinya siapapun yang mau mendaftar menjadi anggota MUKI bisa 2 tempat. Satu, bisa ke sekretariat DPD MUKI yang ada di kota ataupun kabupaten. Ya. Tapi bisa juga dia mendaftarkan diri ke DPW bisa. Jawa Barat. Ya. Nanti DPW itu, andaikan misalnya katakanlah dia Bandung, misalnya Kota Bandung. Misalnya dia Kota Bandung. Nah, kita sampaikan ke pengurus yang ada di sana juga pemberitahuan. Ini anggota masuk lewat DPW. Karena keanggotaan MUKI itu sebenarnya secara nasional. Hanya ada domisili kan. Itu keanggotaannya itu sebenarnya secara nasional. Itu hanya ada domisilinya di kota kabupaten mana, di provinsi mana. Maka kode keanggotaan itu ada. Baik dari pusat, keanggotaan dari pusat itu ada kode. Nah, untuk Jabar misalnya ada kodenya. Untuk kota kabupaten 27 kota kabupaten Jawa Barat ada kode sesuai dengan kode KTP itu sendiri. Kita ngikutin di situ. Jadi nanti ini dilihat menurut kode ini dia di Kabupaten Bandung. Menurut kode ini dia di Kota Bandung atau di Cimahi atau di KBB. Itu kan ada pengurus-pengurusnya di situ, seperti itu. Oke. Pak, karena bentuk kegiatan-kegiatan MUKI berkaitan dengan keadilan, berkaitan dengan kesetaraan, ini kan banyak berkaitan erat dengan pemerintah ya Pak ya? Ya. Bagaimana selama ini hubungan pengurus MUKI di tingkat Jawa Barat, di tingkat kota, di tingkat kabupaten dengan aparat-aparat pemerintah, Pak? Baik pemerintah kota, provinsi maupun aparat hukum misalnya. Ya, itu sebenarnya kita bangun. Namanya kan koordinasi, Pak. Jadi kita bangun hubungan kita dengan pemerintah. Katakanlah seperti kita DPW MUKI Jabar. Kita punya domisili, kita punya data-data keormasan dan anggota, kita daftar lewat Kesbangpol provinsi. Nah, nanti di sana keluarkan surat keterangan sudah mendaftar di sana, tanda lapor seperti itu. Nah, di kota kabupaten juga sama. Nah, kita
Terkadang seperti provinsi ini hubungan linearnya kemana? Ini kan ini umat Kristen, minta dong rekomendasi dari Kementerian Agama. Ya kita akhirnya minta rekomendasi dari Bimas Kristen. Kadang Bimas Kristen itu mengeluarkan SKTL namanya sekali 2 tahun. Nah, tapi yang sekarang saya dengar karena kemarin kita mau perpanjang tidak dikeluarkan lagi. Tapi Kesbangpol itu minta. Bagaimana itu? Nah, kalau kita kan misalnya gini, kita kan pengurus baru nanti. Kan kita harus lapor lagi ke sana. Nah, itu bagaimana? Nah, itu yang saya katakan ke Bimas Kristen Provinsi Jawa Barat itu bagaimana? Nah, sampai sekarang nggak dijawab. Harus diberikan surat ini dong, surat pengantar atau apa namanya. Kalau memang bukan SKTL, sampaikanlah bahwa ini terdaftar di kami atau seperti apa. Bentuk nomenklaturnya di sana. Ya, karena suka tidak suka ada nama Kristennya itu kan? Ada Kristennya itu. Karena itu pemerintah meminta. Karena ada nama Kristennya itu, maka mereka minta. Seperti apa? Nah, kalau itu bidang sosial ya tentu kita pergi ke sosial, departemen sosial untuk minta keterangan. Nah, jadi kota kabupaten juga sama. Dia mendaftarkan ke Kesbangpol kota kabupaten. Lalu membangun hubungan. Nah, seperti kita akhirnya kita bangunlah hubungan dengan pemerintah. Ya seperti tadi lewat kita buat kegiatan penyuluhan narkoba, ya kita undang dari BNN. Kita bicara tentang keamanan dan politik, kita undang dari BIN, maka kita hadir ke sana, kita ngomong ke sana, menyampaikan tentang apa itu MUKI dan sebagainya, kita sampaikan data-data kita ke sana, program kerja kita ke BIN. Kita sampaikan itu juga ke Kesbangpol, kita sampaikan juga ke Biro Kesra Provinsi Jabar. Kita sampaikan bahkan ke DPRD Provinsi Jabar. Kita surati mereka. Kita minta audiensi dan kita sampaikan apa itu MUKI seperti apa. Sehingga apa yang bisa kita bantu, ya kita bantu. Misalnya katakanlah jika di Jabar ini ada, kita lihat indikasi DPRD itu akan membuat satu perda yang diskriminasi, ya kita bersuara. Gitu. Untuk itulah mungkin ada ya. Kita Kalau bersuara. ada tidak bersuara untuk apa dia ada ya? Nah itu makanya kita harus ada jaringan di sana, hubungan ke sana. Nah kota kabupaten juga sama. Kita minta itu pengurus kota kabupaten supaya mereka juga di kota kabupaten sama halnya. Nah jika keluar di situ perda-perda yang diskriminatif, Mungkin ya itu harus berani bersuara. Dan berjuang dan menyuratinya buat tembusan kemana-mana, bahkan ke Mendagri buat tembusan. Ini pasal ini nggak benar nih, ini diskriminatif dan sebagainya. Itu kita harus buat itu. Maka biro hukum kita jalan, bidang hukum itu jalan. Nah itu bagian dari suara kita lah untuk menyuarakan apa yang menjadi keadilan. Ya, supaya terjadi keadilan di tengah-tengah masyarakat kita dalam berbangsa dan bernegara. Ya. Ada satu pertanyaan yang menarik mungkin dari masyarakat, Pak. Apakah MUKI berpolitik? Ya, secara praktis tidak. Gitu kan. Kita tidak MUKI itu bukan under bound-nya politik. Dia juga bukan partai politik. Dia ormas. Dan memang dia berdiri untuk itu, seperti itu gitu. Sampai saat ini kita terus komitmen dan pengurus DPP komitmen. Ya, meski ada yang ngomong, kita jadikanlah ini partai politik, sudah ada di 27 provinsi, ada di kota kabupaten. Wah, ini tiap-tiap kota kabupaten banyak sekali nih gitu ya. Pengurusnya ribuan orang nih gitu ya. Tapi kan kita masih terus berkomitmen dengan komitmen awal kita. Kita ini ormas. Kita ini mau menyuarakan apa yang menjadi kepentingan dan pembelaan apa yang menjadi harus kita bela dari masyarakat. Sebetulnya faktanya ya tidak hanya masyarakat Kristen, tapi yang lain pun dari masyarakat yang lain, yang beragama lain pun, suku lain pun dan seterusnya yang tidak ada kaitannya dengan kekristenan atau MUKI kita bela-bela kok. Termasuk untuk hak-hak anak ya.
hak-hak anak gitu ya, kita suarakan, nggak bisa. Jadi di mana ada ketidakadilan di situ Muki hadir. Muki hadir. Oke. Meski namanya Kristen, umat Kristen. Iya. Jadi dia tidak bisa menghindar dari dunia politik, tetapi Muki tidak berpolitik praktis. Ya, jadi apa ya? Jika ada yang tidak adil, ya kita bicara di situ. Jika ada kebijakan politik yang tidak benar, ya kita bicara juga di situ. Maka orang-orang yang duduk, yang ada di Muki itu adalah orang-orang yang sebagian juga ngerti politik. Dan bisa jadi mungkin pengurus-pengurus dari pusat, wilayah dan daerah bisa jadi adalah orang-orang yang berkecimpung di partai politik ya. Ada ya. Ada beberapa kan yang berkumpul jadi satu, dan ketika dia berkumpul di Muki, dia tidak bawa bendera atau warna partainya partai, tapi dia adalah orang Kristen yang menjadi pengurus di Muki, yang harus wajib membela orang-orang Kristen ataupun non Kristen sekalipun. Ya, menyuarakan keadilan dan kebenaran. Jadi yang terakhir itu kesetaraan. Tagline kita itu tentang kesetaraan itu penting. Karena ini yang kita temukan yang akhirnya menciptakan ketidakadilan. Itu. Jadi yang namanya membela kesetaraan itu dalam semua lini. Oke. Itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jamanarik tentang apa itu Muki, untuk apa dia berdiri gitu ya. Dan juga sudah dijelaskan siapa-siapa yang mendirikan di Jakarta sana. Saya berharap ini bisa menjadi informasi yang baik bagi penonton dan kemudian tertarik mereka untuk menjadi anggota dari Muki. Ya, puji Tuhan. Ya, Senang sebab sekali. Muki juga kalau banyak di provinsi ada, di cabang-cabangnya ada, tapi anggota nggak ada juga kan jadi masalah juga kan Pak ya. Oke. Tapi ada pertanyaan begini Pak. Kenapa Pak Jamanarik yang seorang pendeta, seorang gembala sidang, yang biasanya kan mengurus jemaat, kenapa tertarik untuk menjadi pengurus Muki, bahkan menjadi ketuanya Pak? Ya, pada awalnya memang kita 1 tahun kurang lebih ya saya dibicarain tentang Muki. Ya karena dulu saya kan di gereja saya itu kan keanggotaannya itu yang menetap ya. Kita itu anggota ARAS dari PGPI, Persatuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia. Lalu juga anggota ARAS dari PII dulu namanya PII. Injil Indonesia. Perkabaran Injil Indonesia itu. Terus yang berubah menjadi PGLII, Persatuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injil Indonesia. Jadi kita aktif di situ sebetulnya. Nah, berjalan berikutnya, dalam perjalanan berikutnya kita melihat bahwa ormas ini penting, gitu ya. Hingga saya merenung-renung, saya pikir ya, lihat baca visi misi, lihat program kerja yang bisa dikerjakan oleh ormas ini, yang kadang itu terabaikan oleh aras-aras. Aras-aras sinode itu gitu kan, aras-aras nasional itu. Karena mereka lebih fokus kepada gerejanya ya. Fokus pada lembaga ya, pertemuan-pertemuan dan sebagainya gitulah. Banyaklah hal itu, seminar lah, apalah, pertumbuhan gereja lah dan berbagai macam gitu ya. Nah, kenapa saya tidak hadir di sini? Kenapa saya nggak ambil bagian di sini gitu Pak? Oh itu ya. Nah, itu ketertarikan muncul. Ya. Karena memang organisasi aras gereja ada bidangnya sendiri, tujuannya, manfaatnya, tapi ada yang rupanya belum terjamah oleh mereka. Nah, sementara ormas seperti Muki langsung ke masyarakatnya, ke orang-orang. Jadi di pandangan saya ini saling melengkapi kan. Betul. Dan itulah juga yang melatar belakangi, tidak bentrok kan. Nah, sehingga ada lagi misalnya seperti apa ya, kalau kita misalnya lewat aras hadir, kan itu kita harus lewat pengurus lembaga gerejawinya, gitu kan. Nah terkadang tidak menjawab hak-hak
personality dari masyarakat itu sendiri, Ya. dari kepribadian dari orang-orangnya itu sendiri gitu. Nah, Muki bisa hadir di situ karena dia tidak mempersoalkan urusan doktrin, urusan tata ibadah, urusan beribadah dan sebagainya, tidak. Dia tidak harus bicara kita harus beribadah ya, berdoa sih iya gitu dan sebagainya. Untuk menguatkan, meneguhkan kita, menyatukan persepsi kita dan seterusnya. Nah, ini penting. Saya pikir kenapa enggak juga ya? Akhirnya saya berdoa minta tuntunan Tuhan lah di dalam hati nurani saya. Ada damai sejahtera enggak? Saya bisa jalanin enggak ini? Lalu saya konsultasi dengan beberapa teman. Ini ada Muki bagaimana? Seperti apa nih? Bisa enggak kasih pendapat? Nah, ada beberapa teman akhirnya ya juga ya, kenapa enggak? Para mendukung. Nah, akhirnya ya kalau begitu gimana? Udah ngobrol dengan 10 orang yang kita anggap bisa didapatkan pengetahuan, dukungan ya. Lalu akhirnya kita undang orang dari banyak orang gitu ya. Di tempat kita ya, tentu di Cibiuk itu kita buat pertemuan beberapa kali. Kita samakan dulu persepsi nih. Gimana nih, seperti apa? Nah, semua sama persepsi, bagus dan mendukung. Lalu kita tawarkan. Saya dikasih mandat oleh DPP untuk membentuk pengurus. Berikutnya kan begitu kan jadinya kan. Nah, dikasih saya surat tugas untuk membentuk pengurus dengan masa berlaku 1 bulan. Bisa nggak? Nah, udah ngobrol-ngobrol hanya membuat pertemuan aja sebulan lebih. Akhirnya saya minta perpanjang. Nah, udah itu saya tawarkan siapa yang jadi ketua. Itu tahun 2019 ya? Ya. Siapa yang jadi ketua? Ayolah Bapak. Mereka katakan Bapak dong. Oh jangan, saya kan bertugas hanya mengantarkan ini, katakanlah semacam fasilitatornya aja. Dari antara Bapak Ibu yang jago lah, yang ngerti lah tentang masyarakat ini, yang punya waktu, yang bisa membela dan bekerja. Nih, enggak dong. Akhirnya mereka justru semua yang ada di situ minta saya. Saya tawarkan, waktu itu saya kan belum S3, lagi sedang sekolah gitu lah. Jadi saya sedang sekolah nih ngambil S3 gitu kan. Kan bapak-bapak udah doktor, bahkan ada yang profesor, ada itulah yang pimpin kita, jangan saya hanya ngumpulin aja kata saya. Oh enggak, justru mereka semua yang saya anggap tokoh-tokoh ini minta saya. Itu. Komposisi kepengurusan di DPW Muki Jawa Barat, berapa persen yang pendeta Pak? Enggak, di awalnya sih enggak banyak ya Pak. Di awalnya itu hanya ya 10 sampai 15%. Kalau sekarang di tahun 2024? Sekarang ini banyak sekali. Yang dulu bukan pendeta jadi pada pendeta Pak. Jadi bingung juga. Ya iya juga ya, puji Tuhan juga gitu ya. Saya pikir ya, tapi jangan gara-gara Muki jadi pada pendeta semua. Mestinya harus jadi panggilan gitu kan. Jadi pada pendeta, jadi banyak pendeta sekarang. Jadi sebenarnya jemaat lah yang harusnya berkecimpung di Muki ya. Di awalnya itu seperti itu yang kita harapkan. Profesional ya. Saya sendiri tadinya berharap begini Pak. Bukan saya yang jadi ketua. Itu terus terang berulang-ulang saya katakan di dalam pertemuan. Bukan saya pendeta Pak, saya gembala. Saya nggak punya waktu. Bapak-bapak nih yang profesional inilah. Ya, ada advokat nih, ada dosen nih, ya, ada dosen di ITB, ada profesor, ada apa, ayolah gitu. Ada pengusaha nih yang mumpuni malah kan gitu. Ormas butuh dana. Ya, tapi mereka katakan enggak apa-apa yang harus bertanggung jawab. Loh, kok jadi bertanggung jawab? Ya kan Bapak ngumpulin kita. Ngajak-ngajak. Bapak yang harus bertanggung jawab. Nah, akhirnya ya gitu. Ya, berita acara seperti itu, dan setiap kalau kita rapat itu selalu direkam kan Pak. Kita rekam supaya kita sama gitu loh. Kan kita satu hari menemukan pendapat yang lain. Kita buka rekamannya. Kan Bapak ngomongnya begini, ini direkam. Ya. Oh iya juga ada ya. dokumentasi. Iya, itu selalu kita buat Pak di dalam berorganisasi. Kalau enggak nanti Pak, waduh, meski untuk itu banyak memori yang habis dari laptop, dari apa, sehingga kita harus beli khusus hard disk untuk menyimpan itu. Tapi untuk sebuah kepentingan yang sangat penting harus dilakukan ya. Karena memang gini Pak, persepsi orang itu kan tidak selalu sama. Kalau dia lagi tidak senang sama seseorang, jangan itu.
Dia nggak suka sama yang lain, jangan itu. Nah kan nggak boleh mestinya Pak. Kalau kita ada yang nggak beres ya beresin supaya kita bisa duduk bersama. Kalau memang nggak bisa diberesin ya jangan mencela teman. Ya nanti tunggu waktulah, ada waktu pemberesan mungkin begitu kan. Pak Jaman Arik ini kan gembala sidang di Gereja Bethel Pentakosta Indonesia GBPI. Ya. Saya ada info suatu ketika dulu Bapak pernah juga mengalami sebuah masalah di gereja Bapak ini ketika ada yang hendak mengganggu, hendak ini, apa betul? Oh iya. Itulah juga yang membuat saya Pak akhirnya Terdorong masuk apa istilah tenggelam, istilah Kecemplung. terseret, kecemplung ke ormas ini. Itu sebetulnya dulu saya anggap ya udahlah melayani aja. Tuhan beserta kita, betul Tuhan beserta kita. Tapi datang masalah itu. 15 tahun sebelumnya ya, saya kan mendirikan gereja, membangun gereja ya pelayanan gereja tahun 88 di Kabupaten Bandung. 86 saya sudah ikut terlibat, 88 saya mendirikan. Nah, berdiri kita urus tanda tangan masyarakat dan sebagainya, RT RW Luras atau kepala desa waktu di Dayakolot itu Pak, desa Dayakolot. Nah, tapi masalah datang dari umat Kristen sendiri. Kan gitu. Nah, masalah datang dari umat Kristen sendiri, akhirnya kita kan jadi bermasalah ke masyarakat. Aneh tapi nyata ya Pak ya. Oh itu biasa itu. Jadi udah gitu ya, itu akhirnya saya pindah ke apa, ke Cibiuk itu, di komplek Cibiuk itu. Nah di situ pun sama, selalu saya buat proses itu tanda tangan masyarakat. Jadi itu di atas model dulu itu kan ada kertas segel itu loh Pak, yang pertama itu kan 2 lapis itu kertas folio yang apa itu yang lebar dibuka itu gitu kan, ya. yang ada logo Garuda gitulah. Nah di situ kita buat suratnya tanda tangan masyarakat, RT RW Lurah Camat, Kapolsek tanda tangan dan Ramil tanda tangan itu semua. 15 tahun berikutnya di demo, kan aneh itu Pak. Jadi sudah berjalan 15 tahun 15 tahun baru di demo gitu. Ya memang ada juga andilnya orang Kristen juga, pendeta-pendeta juga yang apalah, yang keinginannya tidak terpenuhi, akhirnya buatin surat sana sini, ya udahlah gitu. Nah dengan itu di berbagai tempat, termasuk akhirnya berikutnya kan saya lihat itu di Rancakek itu Pak. Dari 17 gereja di demo tinggal 13 di demo habis-habisan lagi, hingga saya turun itu mengadvokasi itu saya lihat, wah ini memang diperlukan sebuah lembaga ya. Ya itu loh, kita nggak bisa juga hadir secara personal. Ini dari mana? Ya harus ada nama lembaganya gitu. Nah sejak itulah saya terlibat di ormas itu. Nah di awalnya saya terlibat di BKSG, Badan Kerjasama Gereja-Gereja. Kita dirikanlah namanya Badan Kerjasama Gereja-Gereja di daerah kita. Lalu meski juga saya ikut di PGPI waktu itu dan PGLII di Jawa Barat ini gitu. Ya tapi ya bersama dengan teman-teman, ya apa yang bisa kita lakukan, kita bela, kita teguhkan, kuatkan orang dan sebagainya, termasuk kasus yang ada di Sumedang gitu kan dan sebagainya. Nah sejak itu tertarik, akhirnya jadi terbawa lah, dan akhirnya di hampir lebih dari setengah waktu kita terseret ke situ. Di luar penggembalaan yang kita bisa lakukan. Jadi hubungan dengan umat jemaat yang harusnya kita bangun, waktu kita tersita ke situ. Itu saya alami Pak. Waduh, akhirnya gimana nih gitu ya. Ya tapi ini juga pelayanan. Ya. Tak ada teman-teman, ini kan juga pelayanan Pak. Jangan hanya gereja Bapak dibutuhkan di sini. Nah beberapa kali saya kan minta mundur. Ayo ganti saya pendeta, nggak bisa nih. Gitu. Nah sementara teman-teman saya yang pendeta juga kan begitu. Maka tadinya Muki ini saya harapkan begitu, jangan pendeta yang memimpin. Jadi penasihat
saja ya. Ya, anggota apalah gitu atau penasehat atau apalah gitu kan yang memberikan nasihat. Tapi kadang gini Pak, saya kadang melihat kalau saya sih tadinya yang mau jangan penasehat, jangan pengawas, di MUKI kan ada itu. Ya jadi orang yang itulah anggota lah di situ gitu. Tapi ya akhirnya enggak gitu. Jadi ada hikmahnya juga ya kejadian yang menimpa gereja Bapak mendorong akhirnya punya kepedulian juga kepada gereja-gereja lain yang mengalami nasib yang sama. Teman-teman pendeta berkata, justru dengan cara itulah Tuhan menarik Bapak ke sini. Justru dengan cara itulah Tuhan menyuruh Bapak ke sini. Kata teman-teman ya, oh gitu. Ada lembaganya kan, kalau nggak ada lembaganya juga repot juga kan, Gak berjuang bisa sendiri kan. Ya kita ikut-ikutan juga dengan gereja merek orang lain, gereja bukan merek kita, gimana? Gitu ya. Ya itu, itu unik tapi fakta itu Pak Yunus. Jadi mau tidak mau akhirnya ya jadi apa? Jadi kita tempat orang bertanya. Oh akhirnya kita mempelajari peraturan-peraturan tentang itu. Iya. Lah bukan hanya itu lagi. Kan orang di demo itu kan kadang sepele Pak persoalannya. Hanya gara-gara parkir. Bukan persoalan orang benci terhadap tempat itu, tempat ibadah itu. Tapi persoalannya adalah orang parkir. Karena sempit. Persoalan ke masyarakat yang ada di situ. Wah itu kan juga dialami di TKI gitu ya. Taman Kopo Indah gitu. Di beberapa tempat juga yang lain gitu. Waktu saya juga ikut mengadvokasi gereja yang ada di Rancakek itu. Nah itu persoalannya gitu. Sepele. Loh kenapa? Itu kan gereja gak ada ganggu. Jalannya gede ya. Iya Pak. Tapi parkirnya sembarangan. Kita ngurus gak mau mereka. Kan kita urus parkirnya Pak. Udah kita urus parkirnya. Mereka masa hanya 2.000 aja gak mau ngasih. Sepele kan. Terus ada lagi yang ngomong. Waktu kita gotong royong kita hanya minta air minum kayak katanya harus rapat majelis dulu. Ya ampun. Padahal gereja harus jadi garam jadi terang. Ya kan peraturan-peraturan gereja kadang begitu. Kata saya ya tapi setelah berlalu kan kenapa enggak ngambil dari kantongnya aja kasih 1 dus. Berapa sih 1 dus? Kan waktu itu paling waktu di demo di sana kan 12.000 sedus air apa itu ron. Kasih aja gitu. Kenapa harus bawa ke rapat dulu? Orang-orangnya marah gitu. Iya. Dan macam-macam yang lain Pak. Jadi kalau menurut saya kan sepele kan Pak. Ada yang klekson lah, ada yang apalah, ada yang ngegas-gas lah, anak-anak muda ngegas-gas motor lah, suaranya ground gede gitu kan. Wah itu, Pak itu bukan urusan mudah Pak, sederhana kelihatannya tapi wah itu. Nah itu menyeret kita setelah kita turun di dalam, wah di ini persoalannya begini, di sini persoalannya seperti ini. Nah memang ada juga yang memang orang-orang radikal di daerah tersebut. Tidak mau hanya kata gereja gak boleh. Udah alergi. Maka saya berulang-ulang berkata, Pak gereja itu sebenarnya nama Pak. Tempat ibadah. Jadi kalau kami umat Kristen berkumpul 3 orang, 2 atau 3 orang dalam nama Tuhan. Tuhan katakan Tuhan ada di situ. Itu kami sebut gereja. Nah ke Bupati Bandung juga saya ngomong itu. Oh maksudnya apa? Itu Pak gereja itu yaitu kami. Kami kumpul ini komunitas mana? Gereja Bethel Pentakosta Indonesia. Itulah gereja. Lalu untuk bisa terus berkumpul seperti itu diorganisir. Organisasinya itu disebut gereja. Tidak selalu gedungnya Pak. Gedung ya. Ada gedung gereja betul. Jadi kalau kita kumpul gereja itu ya orang Kristen katakan itu dari gereja kumpul. Itu makanya kalau kita juga kumpul di satu tempat rekreasi atau tempat doa yang di hotel atau di mana, kita doa, kita kumpul, kita rapat, namanya bukan gedung gereja, tapi itu adalah kelompok dari gereja Ya. Jadi Pak tidak selalu gereja itu menunjuk kepada gedung. Nah, ada satu pejabat ada satu bupati di Jabar ini mengatakan begini. Baru saya tahu itu. Termasuk kepala kantor Kementerian Agama.
di Jawa Barat ini, di satu kota kabupaten di Jawa Barat ini, baru saya tahu. Ini istilah baru ya katanya. Jadi ada hikmahnya ya Pak ya. Ya itu Pak. Itu ya puji Tuhan gitu. Ya jika kita bisa menjadi garam dan terang ya, jadi berkat bagi banyak orang. Ya puji Tuhan gitu ya Pak. Dan meski urusan ini masih panjang, karena terus harus dibicarakan dan terus harus ditenangkan masyarakatnya. Nah salah satu yang saya buat di Kabupaten Bandung itu, kita kumpulin ormas-ormasnya. Kita ngaliwet, kita duduk bersama, kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya jadi enak juga. Hubungan jadi baik. Jadi baik. Akhirnya mereka katakan Akang Pendeta. Wah, jadi si Akang Pendeta. Kapan kumpul lagi Kang? Di mana kita Kang? Ya, kan jadi enak kan? Ya, kita ngobrol, kita kasih tahu gereja itu apa, seperti apa. Jadi kalau ada istilah gereja jangan langsung aliri, karena kami identitasnya itu banyak. Nah di Indonesia saja waktu itu saya jelaskan, saya ngomong 323 sinode, sekarang 332 sinode, mungkin saja tambah. Itu ada berarti apa? 332 merek gereja. Pak, apa itu selalu ada gedungnya? Kan enggak. Jadi itu menunjukkan identitas mereka. Ini gereja apa, ini gereja apa, ini gereja apa. Nah kita kumpul bersatu, namanya gereja. Tapi di situ terdiri dari mungkin saja puluhan gereja. Jadi gereja itu tidak selalu menuju pada gedung. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Jamanarik sudah menjelaskan tentang MUKI. Mungkin ada yang baru pertama kali bahkan mendengarkan apa itu MUKI, ya. Dan setelah tahu Bapak memetik, ini manfaatnya ada MUKI, dan saya tertarik untuk bisa ada di dalamnya baik sebagai anggota maupun sebagai pengurus. Ya, terima kasih banyak Pak untuk penjelasannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan semua yang mendengar Tuhan Yesus memberkati. Iya. Begitu para penonton, perbincangan saya dengan Bapak Pendeta Dr. Jamanarik Nenggolan MTH, Ketua DPW MUKI Jawa Barat, sekaligus Gembala Sidang dari Gereja Bethel Pentakosta Indonesia GBPI. Kita sudah dengarkan tadi apa itu MUKI, kenapa MUKI berdiri, untuk apa dia berdiri, apa yang dia kerjakan. Semoga apa yang kami sampaikan lewat podcast Berbagi Kisah dan Kasih kali ini bisa membawa manfaat bagi para penonton, khususnya yang merasa bahwa ada hal-hal yang bisa saudara lakukan bila saudara ada bersama dengan MUKI. Kita bertemu kembali di episode yang berikutnya. Saya Yunus Timotius, mohon agar jangan lupa untuk subscribe, untuk like maupun share video yang Bapak Ibu nonton, karena kami sangat membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian, juga dukungan doa. Podcast Kristen, podcast rohani sedikit sekali di Indonesia. Di antara yang sedikit itu, Berbagi Kisah dan Kasih hadir memenuhi kebutuhan anak-anak Tuhan di Indonesia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.